Haleluya. Mungkin di luar hujan sepanjang malam, ada banjir dan lain-lain, ada bocor. Ya puji Tuhan, mari hati kita terus membara, berkobar-kobar buat Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Judul pesannya adalah kerinduan seorang mempelai. Wow, memang agak unik pesan Tuhan yang Tuhan berikan buat saya, Bapak Ibu Saudara. Di minggu ini adalah Tuhan bicara soal kerinduan. Dan Tuhan juga bicara soal mempelai. Nah, kalau Tuhan bicara soal mempelai, tentunya bicara soal relasi, bicara soal relationship, bicara soal keterhubungan. Ya, kita ini gerejanya atau orang-orang percaya dikatakan kita adalah mempelai wanita. Dan Yesus Kristus adalah mempelai prianya. Ya, kita sering dengar itu. Karena nanti saya akan tunjukkan juga di bagian tengah ya ayat-ayat yang memang Yesus sendiri katakan bahwa dia juga adalah mempelai. Dan kita orang percaya adalah mempelai wanita dan dia mempelai prianya. Dan kita tahu bahwa sang mempelai pria itu akan segera datang yang memang kita nggak tahu persis kapan. Tetapi yang namanya akan segera datang dengan segala tanda-tandanya itu sudah semakin jelas bahwa nggak lama lagi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita sadar bahwa kedatangannya nggak lama lagi dan kita dikatakan kita adalah mempelai wanitanya dan dia adalah mempelai prianya, maka jadi pertanyaan, hubungan apa yang kita jalin selama ini? Ini mempelainya udah mau datang loh, dan mempelai itu punya kriteria gitu. Mempelai pria yang akan datang itu punya standar. Dia mau nikah gitu. Wow, ini jadi pertanyaan kan lewat pesannya yang Tuhan berikan buat kita. Ini kan jadi sebuah pertanyaan juga buat masing-masing kita. Adakah aku udah bertindak benar sebagai mempelai yang menyambut sebentar lagi sang mempelai pria ketika datang? Ini juga sekaligus pertanyaan, adakah hubungan seperti apa yang kita jalin selama ini dengan sang calon mempelai itu? Wow, pesannya simpel, tapi bicara soal kerinduan seorang mempelai. Adakah kerinduan yang sungguh dari seorang mempelai wanita terhadap mempelai pria? Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Kidung Agung ini, nah nanti ayat yang mendasari pesan ini diambil dari Kidung Agung. Dan kita tahu kitab Kidung Agung ini memang kan jarang sekali diambil untuk sebagai bahan khotbah kan. Tetapi kitab Kidung Agung ini ada di Alkitab. Memang pernah disalah mengerti oleh para kaum teolog ya di masa-masa dulu itu, bahwa kenapa kitab Kidung Agung kok ada masuk ke dalam kanon Alkitab? Kan ini gak bicara tentang Tuhan katanya. Cuman bicara, ini kan kayak surat cinta, dan gak ditemukan kata Tuhan di dalam kitab itu. Loh kok masuk gitu? Tapi ternyata di dalam kitab Kidung Agung atau nyanyian Kidung Agung ini berisi sebuah jalinan cinta kasih yang luar biasa antara Tuhan dan umatnya. Wah, ini sebuah isi yang begitu dalam, tentang berbicara tentang kehubungan, berbicara tentang kerinduan akan mempelai. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan masuk lebih lagi untuk melihat isinya ya seperti apa. Dan uniknya katanya kitab Kidung Agung ini ternyata buat mata bangsa Israel, orang Yahudi. Ini kitab ini adalah salah satu kitab terpenting ya, memang semuanya penting, tetapi ini adalah satu kitab yang kalau mereka merayakan Paskah yang dibaca adalah Kidung Agung. Karena mereka tahu ini adalah berbicara tentang jalinan hubungan ya, versi mereka. Tapi buat mereka ini adalah sebuah kitab yang mereka anggap penting. Oke, kita buka Kidung Agung 3 ayat 1 sampai 4. Saya mau ajak kita baca bergantian. Memang isinya bagaikan kita lagi baca buku novel percintaan, ya kan? Kidung Agung 3 ayat 1, saya baca ayat 1 lalu Bapak Ibu Saudara selanjutnya. Di atas ranjangku pada malam hari, ku cari jantung hatiku. Ku cari tetapi tak ku temui dia. Silakan. Ayat 3, aku ditemui peronda-peronda kota. Apakah kamu melihat jantung hatiku? Nah, sampai di situ. Nah, memang kalau kita baca kitab Kidung Agung ini tokoh-tokohnya nggak banyak, ya. Tokoh utamanya memang gadis Sulam, ya, pribadi tadi yang merindukan kekasihnya itu. Nah, penulisnya Raja Salomo, tetapi
Kalau di kitab Kidung Agung, kalau ada tulisan raja, nah yang raja yang Salomo. Tapi kekasihnya daripada gadis sulam ini bukan sang raja, tapi ada satu pribadi disebut gembala. Nah di situ nanti ada putri Yerusalem, ini bicara tentang wanita pelayan di istana. Namun juga ada sebutan putri Sion, yaitu penduduk Yerusalem. Ya udah, tokohnya cuma itu aja. Nah Bapak Ibu Saudara, ini yang tadi kita baca 4 ayat ini kan menyatakan kerinduan sang gadis yang begitu luar biasa terhadap kekasihnya, yang pada saat itu dia nggak tahu lagi di mana. Tetapi kerinduan ini nggak tertahankan. Kalau bicara soal kerinduan, Bapak Ibu Saudara, pasti setiap kita pernah lah ngalami masa-masa kerinduan terhadap siapapun juga ya, terhadap orang yang kita kasih dong. Nggak mungkin dong kita rindu sama orang yang kita nggak kenal, kita rindu sama orang yang kita nggak kasihi. Nah bicara soal kerinduan pasti bicara sama tentang orang yang kita kasihi. Apa yang orang biasa lakukan ketika rasa rindu itu begitu kuat seperti apa? Waduh, rasanya yang namanya rindu yang nggak tertahankan, rasanya kan pengen ketemu, atau minimal pengen dengar suaranya gitu. Seperti itulah gambaran orang-orang pribadi-pribadi yang rindu. Nah kerinduan di zaman sekarang ini sebetulnya banyak bisa terobati karena apa? Teknologi yang canggih. Bisa lewat kirim teks, bisa lewat video call, atau bisa lewat sarana apapun di mana kita bisa bertatapan langsung, bicara langsung meskipun jarak demikian jauh. Saya sering bilang waktu itu dulu saya di masa-masa sebelum nikah, kami kan lewat surat menyurat, jaraknya begitu jauh, pakai surat menyurat gitu ya. Saya nggak tahu adakah di antara kita yang pernah mengalami masa-masa pacaran pakai surat ya. Saya bertahun-tahun kan ngandelin surat, kan dulu teknologi kan belum ada. Saya ingat sekali mesin fax aja ditemukan muncul di pasaran aja sekitar tahun 88. Handphone aja menjelang sekitar 87, 88. Saya ingat sekali. Jadi di antara waktu itu saya ingat di antara teman-teman saya yang pertama kali punya. Ya buat gaya-gayaan aja gitu ya. Tetapi artinya dulu sebelum masa-masa ada alat komunikasi yang seperti itu, sulit untuk berkomunikasi dengan secara jarak jauh. Maka apa yang kami gunakan, waktu saya berhubungan dengan Ibu Rika dulu pakai surat, yang mana suratnya juga masih tersimpan. Dan kalau saya baca suratnya hari ini, ya ampun merinding saya. Kalau saya bisa nulis kayak begitu gitu maksudnya. Ya ungkapan dulu anak muda gitu. Tapi saya kadang-kadang baca, wow gitu. Sampai segini ngegombalnya gitu ya. Oke, bukan bicara tentang itu, tapi ini bicara tentang kerinduan. Kalau seseorang rindu sama orang yang dia rindukan, wah, rasanya nggak tertahankan. Nah, hasrat-hasrat seperti ini dialami oleh gadis sulam. Ya, dari surat-suratnya kita bisa melihat bahwa tekanan, ada sebuah kerinduan yang dialami ya oleh si gadis sulam ini. Digambarkan seperti rasa haus, rasa gundah, segala rasa gelisah ketika menyadari kekasihnya. Ya ampun, kasihnya di mana? Dia pengen ketemu banget di situ. Ya kerinduan yang begitu dalam ini Bapak Ibu Saudara nggak bisa diobati hanya dengan mengingat-ingat dulu pernah gini, pernah gitu. Nggak cukup. Nggak hanya bisa terobati hanya dengan melihat barang-barangnya. Nggak cukup. Kerinduan itu harus diwujud nyatakan dengan berjumpa atau dengar suaranya. Nah inilah yang dibutuhkan. Ingin bertemu, si gadis sulam ini ingin bertemu dengan kekasihnya. Nah makanya yang tadi kita baca ini, akhirnya gadis sulam ini mengambil sebuah tindakan. Daripada dia rindu di kamarnya, menantikan dan nggak tahu di mana, dia mengutus satu keluar mencari di tengah malam. Dan ini adalah sesuatu yang boleh dikatakan kan nekat. Untuk masa itu, di masa sekarang pun seorang gadis untuk keluar di tengah malam menyusuri jalan-jalan mencari kekasihnya, wah ini gak mudah, gak main-main. Tapi kita lihat orang yang rindu itu kayak begitu, nyari dengan segala kehausan, dengan segala kegundah gulanaan, ya pakai bahasanya juga jadi bahasa puitis gitu. Tetapi seperti itulah yang namanya orang rindu. Jadi dia bersedia mempertaruhkan keselamatannya, dia bersedia untuk mengorbankan apa aja demi untuk bisa ketemu. Ini gambaran seorang kekasih yang rindu sama kekasihnya. Nah, kitab Kidung Agung ini memang melambangkan kalau orang Yahudi dia juga paham tentang ini.
Ini adalah bicara tentang Allah dengan umat Israel. Dan buat kita, kitab Kidung Agung ini berbicara Kristus dengan kita, gerejanya. Bahkan Yesus pun di Injil Matius sempat bicarakan bahwa dia sempat bicara soal mempelai. Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai bersama dengan mereka? Jadi Yesus sudah bicara soal mempelai. Yohanes Pembaptis pun berkata tentang mempelai. Rasul Paulus juga berbicara banyak tentang mempelai ya, nanti ayat-ayatnya. Oke. Ayatnya bisa cari sendirilah di situ ya. Rasul Paulus pernah menulis di 2 Korintus 11 ayat 2. Aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Lalu kemudian ujung-ujungnya ya kitab Wahyu, bahwa mempelai itu ada dikatakan ada perkawinan anak domba dengan mempelai wanita. Jadi memang hubungan yang kita jalin dengan Tuhan kita, dengan Yesus Kristus, adalah hubungan yang nanti suatu hari terjadi sebuah pernikahan. Nah, kita tuh mempelai wanitanya dan mempelai prianya akan segera datang. Nah, hubungan apa gitu maksudnya yang dijalin selama ini, mengingat si mempelai itu udah segera mau datang. Nah, ini jadi pesan Tuhan. Melalui pesan Tuhan ini, Tuhan kembali mengingatkan kita sebagai orang percaya bahwa status kita saat ini adalah seharusnya adalah calon mempelai yang sedang menantikan kedatangan mempelai pria. Bukan cuma menantikan sekedar pengetahuan, oke, saya tahu bahwa Yesus akan datang sebagai mempelai, dan kita gerejanya adalah mempelai wanita. Bukan cuma sekedar sebatas pengetahuan tentang itu, tetapi adakah kita bertindak sebagai seorang mempelai yang lagi memang merindukan menantikan kedatangan mempelai pria. Kondisi wajar pihak yang sedang menantikan mempelai yang akan segera datang adalah menanti dengan kerinduan dan menjalin kedekatan hubungan. Disebut kerinduan karena memang yang mempelai pria itu yang namanya Tuhan itu udah pasti datang karena itu janjinya. Dan kita tahu dia nggak pernah lalai menepati janjinya. Jadi kepastian akan kedatangannya adalah sesuatu yang pasti dan tidak bisa ditunda. Itu bicara soal kerinduan. Bicara soal kedekatan adalah seharusnya nilai di mana saat ini jalinan kasih dan kedewasaan terus dibangun antara kita dengan Tuhan. Karena dia punya standar kan, mempelai pria yang dewasa. Pastinya dia akan datang menjemput mempelai wanita yang dewasa. Ya, kita sering dengar untuk menjadi dewasa bukan bicara soal semalam. Untuk menjadi dewasa di dalam Tuhan adalah lewat sebuah perjalanan pengiringan di tengah berbagai tantangan sekalipun. Maka disitulah kita ditempa untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Tuhan tahu gak mudah buat orang percaya menjadi pribadi yang dewasa, yang setara dengan dia ketika dia menjemput sebagai mempelai, dia mendapatkan adalah mempelai yang sepadan. Nah, maka perlu pembentukan demi pembentukan bagi para mempelai wanitanya yang di bumi adalah gerejanya ini. Dan salah satu sarana yang efektif untuk membentuk pribadi menjadi dewasa adalah apa? Tantangan, persoalan, dan masalah yang mewarnai kehidupan orang percaya. Masa pandemi adalah ini bukan, jangan dilihat sebagai selalu hal negatif, tapi inilah salah satu sarana yang dipakai ya di tengah berbagai hal yang mengerikan, tetapi inilah satu hal yang dipakai untuk membentuk kita gerejanya menjadi pribadi-pribadi yang dewasa. Jadi kedewasaan itu dilihat terbentuk ketika tantangan datang dalam kehidupan. Karena kalau mau Tuhan bikin kita dewasa di dalam keadaan nyaman, mau kapan menjadi dewasa? Di tengah tantangan pun kadang-kadang jadi kekanak-kanakan juga. Tapi mari, kalau kita lewat pesan ini disadarkan bahwa Tuhan ingatkan kita sebagai mempelai. Adakah kerinduan dari mempelai wanita ini? Oke, beberapa prinsip tentang kerinduan yang perlu kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini adalah yang pertama, bicara soal kerinduan kan ya. Kita harus paham prinsip tentang kerinduan. Kerinduan adalah berbicara tentang jalinan kedekatan hubungan dengan pribadi yang kita cintai. Kalau kita nggak dekat, kalau kita nggak cinta, nggak ada kerinduan. Kerinduan tuh nggak muncul. Jadi kerinduan timbul membuktikan adanya kedekatan hubungan yang dijalin. Nah,
Kerinduan karena kedekatan itu akan sebetulnya menambahkan kualitas hubungan yang sedang kita jalin menjadi lebih baik. Ketemunya sang gadis tadi, gadis sulam dengan kekasihnya itu, ketika mereka berjumpa ada luapan kerinduan yang menambah kualitas hubungan mereka. Pasang suami istri kan sewajarnya adalah memang adanya jalinan kedekatan, dan ketika ada jarak yang memisahkan ada sebuah kerinduan yang tidak tertahankan, dan ketika berjumpa maka ada kualitas yang lebih baik terjalin seharusnya itu. Kidung Agung 3 ayat 1. Di atas ranjangku pada malam hari kucari jantung hatiku, kucari tapi tidak kutemui dia. Ada satu menarik kata jantung hati ya, yang kalau kita lihat dari ayat ke ayat selalu dia sebutkan jantung hati. Jantung hati itu bicara soal, kalau dalam bahasa aslinya jantung yang dimaksud di sini adalah ahab atau ahabe, adalah perasaan cinta, rasa cinta yang luar biasa, pribadi yang sangat dia cintai, pribadi yang kalau nggak ada aku nggak bisa, kalau nggak ada kamu aku nggak bisa hidup. Nah ini jantung hati maksudnya itu. Bukan lagi ngegombal, tapi memang ini ungkapan betapa dia rindu banget. Pasangan suami istri pun bisa berkata engkau jantung hatiku gitu, tapi dalam makna gini, kalau nggak ada kamu kayaknya aku nggak bisa percuma hidup. Wow, ini luar biasa, sebuah jalinan yang luar biasa. Nah, ini adalah gambaran seperti inilah kasih sang mempelai wanita terhadap mempelai prianya, bahwa mempelai prianya adalah jantung hatinya, di mana adalah ungkapan kita sama Tuhan. Tanpa Tuhan aku nggak bisa hidup. Nah, adakah kita ada di dalam sebuah kondisi yang demikian, betapa kita ini sangat bergantung sama Tuhan, sangat membutuhkan Tuhan. Oke, Bapak Ibu Saudara. Jadi jalinan cinta adalah tema utama dalam kitab Kidung Agung. Makanya kalau hari ini banyak dengar cinta, hubungan, ya memang kita Kidung Agung isinya begitu gitu ya. Nah, jadi melalui pesannya ini memang ya udah sengaja saya terus nyatakan, saya sampaikan tentang sebuah kerinduan, hubungan dan lain-lain, supaya kita enggak gitu bahwa oh ya, aku ini udah, kita ini kelas kita ini kelas mempelai seharusnya. Yang namanya mempelai ini beda dengan hubungan biasa yang baru kenal, itu beda. Saya banyak berjumpa dengan calon-calon mempelai yang mau diberkati pernikahannya. Artinya hubungan yang mereka jalin udah bukan hubungan yang kayak baru kenal. Ada sebuah pertemanan yang lebih dekat, ada sebuah keakraban yang lebih dekat, karena menjelang mereka mau nikah. Nah itu posisinya tuh seperti kita nih kayak calon-calon mempelai yang mau nikah sebentar lagi. Nah wujud cinta itu diekspresikan dengan apa? Hubungan yang akrab dengan sesama calon mempelai itu. Dimana inilah masa-masa sebetulnya ya, inilah masa-masa dimana kita saling rindu berjumpa dengan sang mempelai kita, menyatakan kekaguman kita, menyatakan kerinduan kita, menyatakan bahwa aku gak bisa hidup Tuhan tanpa Engkau, aku butuh Tuhan. Jadi nyanyian ini, nyanyian Kidung Agung ini jelas menunjukkan bahwa perkawinan antara kedua mempelai adalah memang rencana Tuhan, adalah rencana kerajaan surga. Ya, sebagaimana Tuhan menciptakan seorang pria dan wanita, kan dari kalau kita perhatikan di Alkitab kan di awal perjanjian lama bicara soal mempelai. Di akhir kitab perjanjian lama bicara soal mempelai, bicara soal pernikahan. Awal perjanjian baru bicara soal pernikahan, akhir perjanjian baru bicara soal pernikahan. Jadi memang bicara soal pernikahan, soal mempelai itu memang udah rancangan daripada kerajaan surga. Nah, jadi di sini belajar tentang keterhubungan yang selama 2 tahun terakhir visi yang Tuhan berikan buat kita. Keterhubungan memang ya patut kita pahami bahwa ya inilah yang Tuhan rindukan, sebuah keterhubungan. Bukan keterhubungan yang biasa lagi loh, keterhubungan calon mempelai. Oleh sebab itu kita sungguh-sungguh perlu menaruh perhatian pada sang calon mempelai untuk mengambil waktu untuk menjalin sebuah keterhubungan, untuk mengenal sifatnya, untuk memahami rencananya, untuk tahu kehendaknya. Itu kita nggak bisa dapatkan tanpa menjalin sebuah hubungan. Jadi meskipun di dalam ruangan ini ataupun Bapak Ibu yang dengar lewat nanti ya lewat YouTube, berapapun usia kita Bapak Ibu Saudara, ingat bahwa kita adalah calon-calon mempelai itu.
Ada anak-anak muda di ruangan ini, ada orang-orang yang parubaya, ada yang lansia mungkin di rumah. Tetapi kita sadari bahwa kita semua adalah calon mempelai itu, di mana waktu untuk menjalin keterhubungan dengan sang mempelai pria itu Tuhan kita. Kita perlu menyediakan waktu untuk kenal Dia lebih lagi. Apa sih yang menjadi kehendaknya? Inilah masa-masa itu. Jadi ada istilah gini Bapak Ibu Saudara. Tujuan hidup orang percaya adalah mengejar dan hidup dalam hubungan yang intim dengan Tuhan. Itu ternyata tujuan hidup, bukan keselamatan. Ya, keselamatan adalah memang tentang penyelamatan kita dari hukuman mati karena dosa, kita diselamatkan. Tetapi keintiman adalah hal tentang menentukan hidup kita selanjutnya bersama Tuhan. Nah, ini harus kita bangun, ya, harus kita jalin. Namun sayangnya Bapak Ibu Saudara, gak banyak orang percaya mengambil waktu untuk membangun hubungan tersebut. Karena menjalin sebuah keterhubungan yang sejati dengan Tuhan itu nggak terjadi begitu aja. Perlu ada langkah dan upaya, ada waktu yang memang harus terlibat di dalamnya. Seringkali orang percaya kan egois. Kita banyak butuh dari Tuhan, tapi kita membatasi diri kita untuk lebih dekat dari Dia. Kita butuh pertolongan, kita butuh berkat-berkatnya, rohani, jasmani. Kita butuh Pak, aku butuh Pak. Nah, puji Tuhan dengan semua itu, karena itu adalah kerinduan orang percaya. Tetapi untuk menjalani hubungan yang lebih intim, orang percaya tiba-tiba membatasi diri, nggak mau terlalu dekat. Susah lah Pak lah. Tetapi artinya gini, berkatnya mau gitu, pertolongannya kita butuh, tapi untuk dekat, untuk mengenal Dia seringkali nggak terlalu kepengen. Nah, ini yang menjadi pertanyaan ini juga buat masing-masing setiap kita. Adakah kita yuk mulai jalin sebuah hubungan yang akrab dengan sang calon mempelai kita? Seringkali kita, karena kita tinggal di dunia, seringkali prinsip-prinsip hukum dunia, hukum ekonomi ini tanpa disadari banyak orang percaya yang anut. Bagaimana memperoleh sebanyak-banyaknya dengan jerih payah sedikit kecil-kecilnya. Padahal ternyata gini Bapak Ibu Saudara, Tuhan juga rindu untuk menjalin keintiman dengan kita. Kisah tentang seorang anak ya, yang sangat rindu untuk ketemu untuk bermain sama ayahnya. Kita sering dengarkan itu. Sampai si anak satu kali berkata sama papanya, "Pak, gaji papa sehari dapat berapa sih?" Gitu. Ingat kan kisah itu ya? Dan ayahnya tanpa curiga ya, dia jawab, "Papa sehari dapat segini." Gitu. Ya udah, si anaknya juga. Nah, keesokan harinya, waktu papanya pulang, pada waktu malam, anaknya nungguin sampai papanya pulang. Di tangan si anaknya ada beberapa uang yang gak terlalu besar. Kata papanya, dan dia kasih papanya kan ketika papanya pulang. Papanya bilang, "Buat apa?" "Aku mau beli waktunya papa 1 jam supaya aku bisa bermain sama papa." Wow, ini simple, tetapi ini buat papanya baru menyadari bahwa oh iya, selama ini aku gak pernah memberikan waktu. Kadang-kadang mungkin kita terlalu sibuk dengan segala aktivitasnya dan kesibukan kita, dan disertai dengan tantangan yang kita hadapi. Kita memang butuh Tuhan dan kita selalu berseru sama Tuhan. Tapi kalau bicara menjalin keterhubungan, kedekatan, seringkali kita terlalu enggan untuk pengen tahu sebetulnya Tuhan apa sih yang Engkau kehendaki untuk aku lakukan. Seringkali kita nggak sempat punya waktu untuk nanya itu. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita tahu kita mempelai, maka kita pengen tahu isi hati sang calon mempelai pria kita itu seperti apa. Lewat apa? Lewat hubungan. Dan itu melibatkan waktu di dalamnya. Jadi jangan pikir Tuhan mah tahulah aku sibuk gitu. Tapi gini, Tuhan juga merasakan orang-orang yang datang hanya pengen pertolongannya, hanya pengen berkatnya aja Tuhan tahu. Padahal kerinduan Tuhan ada juga rindu umatnya datang dengan cinta, dengan kasih, dengan kerinduan. Makanya kan Tuhan sangat merasakan kalau ada orang yang datang cuman badannya aja datang tapi hatinya menjauh. Tuhan tahu nggak? Tuhan tahu banget. Yesaya 29 ayat 13. Di sini dikatakan, "Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh daripadaku, dan ibadahnya kepadaku hanyalah perintah manusia yang dihafalkan." Tuhan merasakan nggak? Tuhan merasakan. Pribadi lepas pribadi datang sama Dia. Mungkin secara tampilan kita seperti kayak lagi nyembah,
Tapi kan yang tahu gini kan, saya nggak tahu masing-masing setiap orang percaya kan. Tapi Tuhan tahu banget mana yang memang datang dengan hati. Makanya kan minggu lalu kan pesan sekian sedikit dari sekian banyak kan. Ketika Tuhan melihat gak banyak, hanya kecuali Kaleb dan Joshua. Di situ kita dengar dia iring Tuhan dengan sepenuh hati, artinya melibatkan cinta di dalamnya. Dan ini yang buat Tuhan sangat bisa merasakan mana yang datang dengan cinta, mana yang datang dengan sebuah kerinduan kepada Dia. Nah ini harus kita bangun Bapak Ibu Saudara. Dan kita gak bisa pura-pura cinta, kita gak bisa pura-pura Tuhan aku rindu di mulut. Dan Tuhan tahu kan, Tuhan kan bukan dia kan Tuhan. Manusia bisa dibohongin kan, kita gombalin aja dia juga kena gitu ya. Tapi Tuhan tahu, waktu kita datang dengan mulut, dengan pujian yang seperti kayak luar biasa, tapi yang Tuhan lihat, adakah hati itu disertai dengan hati yang rindu, hati yang mengasihi Dia. Tuhan tahu banget. Makanya kan Yesaya 29 ayat 13, Yesus ulang kembali kan di dalam Injil Matius. Karena buat Tuhan sangat tahu sekali pribadi lepas pribadi yang datang dengan hati dan kerinduan yang sejati. Ya. Seorang hamba Tuhan namanya Alvin Hathaway, dia pernah menyampaikan bahwa ternyata jalinan kasih yang Tuhan jalin terhadap kita bukan semata-mata kasih agape aja. Kan kita tahu ya, ada kasih agape, ada kasih phileo, ada kasih eros. Kasih agape adalah kasih yang kita sering kali ketahui adalah kasih tentang Tuhan kepada kita tanpa batas dan tanpa syarat. Dan kasih phileo adalah kasih persaudaraan antar sesama, antar saudara, antar anggota keluarga. Dan kasih eros, kasih seksual ya. Nah ternyata waktu Tuhan menjalin hubungan dengan kita yang dimana Dia mencurahkan kasih-Nya, ketiga hal ini nggak bisa dipisahkan. Seringkali manusia kan memisah-misahkan, kalau phileo ya udah manusia, kalau eros adalah dengan istri, dengan suami, kalau sama Tuhan ya agape. Tapi waktu Tuhan jalin hubungan sama kita, itu semua terlibat di dalamnya. Oke, bicara soal kasih agape, kasih yang tanpa batas, tanpa syarat. Saking Tuhan mengasihi kita, ingat firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga apa? Dia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kasihnya Tuhan sama kita, rela memberikan dirinya turun ke dunia, disiksa, didera, kemudian mati demi untuk kita tanpa memerlukan balasan dari kita. Nah sekarang kita dari sini kita bisa melihat kasih kita sama Tuhan kayak gimana ya. Kasih yang seringkali kasih yang transaksional. Tuhan, aku kan sudah gini, layaknya dong Engkau tolong aku. Udah sepatutnya Tuhan kasih berkat buat aku, Tuhan kasih jalan keluar, Tuhan kasih aku terobosan-terobosan yang luar biasa. Seringkali apa? Yang dari pihak orang percaya, mintanya kasih transaksional itu nggak ada di dalam ketiga jenis kasih itu. Sedangkan Tuhan waktu menyatakan kasih-Nya bukan transaksional, kasih yang memberi tanpa perlu memikirkan balasan. Nah dari sini aja kita bisa belajar, oh iya ya, selama ini kan aku cuma butuh Tuhan tuh, butuh berkatnya, pertolongannya, tapi membatasi diri untuk menjalin keakraban dengan Dia. Hamba Tuhan tadi Alvin Hathaway berkata bahwa kalau kita memahami kasih yang Tuhan maksud itu, maka pengiringan kita sama Tuhan ini dipenuhi dengan apa? Keintiman, dipenuhi dengan kegairahan, dipenuhi dengan persistensi, daya tahan di tengah kondisi buruk sekalipun. Yang namanya cinta itu nggak akan menjadi haus, nggak menjadi hilang di tengah tantangan yang besar sekalipun. Buktinya apa? Yesus sudah membuktikan itu kan, disiksa, didera, Dia tetap cinta. Oh ya, Dia kan Tuhan Pak, aku kan manusia ya. Seringkali kan manusia kan kalau pinternya ngomongnya kan kayak gitu. Tetapi ini kan gambaran buat kita, oh iya, seringkali ini berbicara bahwa kita banyak mau, tapi nggak mau hubungannya. Sedih nggak kalau kita pulang dari tempat jauh, kemudian anak-anak yang masih kecil gitu, kemudian berebutan ingin oleh-olehnya, kemudian tanpa memperhatikan untuk menjalin kedekatan. Mama, papa mau minum nggak? Tapi lebih kepada oleh-oleh untuk aku mana, oleh-oleh untuk aku mana. Kurang lebih seperti itulah anak kecil. Nah kalau hubungannya kita jalin sama Tuhan sampai hari ini seperti itu, kurang lebih kita tahu bahwa kita nggak lebih dari seorang anak kecil yang hanya pengen oleh-olehnya aja. Yang kedua, prinsip yang pertama kan kerinduan adalah berbicara tentang jalinan kedekatan hubungan dengan pribadi yang kita cintai. Yang kedua,
Kerinduan adalah berbicara tentang langkah atau tindakan yang tidak bisa dibatasi atau dihalangi oleh apapun, yang namanya rindu ya. Kerinduan adalah berbicara tentang langkah atau tindakan yang tidak bisa dibatasi atau dihalangi oleh apapun. Kita lihat ayat yang kedua, Kidung Agung 3 ayat yang kedua. Aku hendak bangun dan berkeliling di kota, di jalan-jalan dan di lapangan-lapangan ku cari dia, jantung hatiku. Lagi-lagi bilang jantung hatiku. Ku cari tapi tak ku temui dia. Nah akhirnya si gadis sulam ini memutuskan daripada dia rindu di kamar dan gak kesampaian, gak bisa dia melepaskan rindunya, maka dia memutuskan apa? Bertindak untuk mencari. Cari kemana? Dia menyusuri jalan-jalan, di lapangan-lapangan ku cari dia. Ketika dia ketemu peronda-peronda, dia tanya, ngelihat gak kekasihku? Enggak, apakah engkau lihat gak kekasihku? Artinya orang yang rindu, dia akan bertindak. Dan kerinduan yang tidak tertahankan karena dia harus memanifestasikan kerinduannya. Ada kobaran cinta yang begitu besar, ya harus dia wujudkan. Dia harus dapatkan pribadi itu. Wow, ini luar biasa. Artinya saya lewat pesan ini saya belajar sesuatu. Wow, sampai sebegitunya kerindu. Kalau orang udah rindu, tak tertahankan, dan udah gak peduli tentang keselamatan diri dia, ketika si wanita ini, si gadis ini sampai keluar tengah malam untuk mencari kekasihnya. Bahaya gak? Bahaya. Mau zaman sekarang, mau zaman dulu juga kan, seorang gadis menyusuri jalan mencari pribadi yang dikasihi bukan sesuatu yang mudah. Tetapi ini adalah memang ungkapan tindakan yang dinyatakan oleh orang yang rindu. Gadis sulam ini gak dapat berdiam diri dengan hanya duduk sambil mengungkapkan kerinduannya. Cuman, aduh aku rindu di mulut, aku rindu di mulut, tapi diam aja gitu. Demikian pula kita terhadap Tuhan, kita nggak bisa cuma ngomong, kita nggak bisa ngegombali Tuhan. Manusia bisa digombali, tapi kita nggak bisa ngegombali Tuhan. Kita menyanyikan sebuah pujian yang menyatakan Tuhan rindu, tapi kan Tuhan lihat, Tuhan melihat hati. Adakah kerinduan yang sungguh seperti yang diucapkan oleh perkataannya? Wow, ya memang belajar banyak sih Bapak Ibu Saudara. Buat Bapak Ibu Saudara yang pernah mengalami LDR, long distance relationship, dengan pasangan atau dengan anggota keluarga, tentu bisa merasakan ada masa-masa kerinduan yang gak tertahankan, membuat apapun gak ada yang bisa menghalangi. Kalau memang mau cari, kalau memang mau ketemu. Saya sebagai orang tua juga mengalami masa-masa, ya sekarang juga masih ya, karena baru satu yang pulang kan, ada satu lagi. Nah ada rasa-rasa kerinduan di mana, wah mau gak mau mesti ketemu, harus berjumpa gitu. Nah, itu adalah gambaran. Jauh, nggak apa-apa, jauh juga, capek, nggak apa-apa, capek juga. Yang mana kalau nggak ada siapa-siapa, boro-boro mau berjauh-jauh, bersusah-susah, berpayah-payah seperti itu. Tetapi, nah makanya kerinduan itu yang sejati adalah terlihat dari apa? Memang ada tindakan dari sebuah, bukan sekedar kata-kata rindu. Keingintahuan Zakheus, sering dengar namanya pribadi Yesus yang luar biasa ini, nggak membuat dia tinggal diam, membuat dia apa? Mengambil sebuah tindakan nyata. Tapi banyak keterbatasan, apapun keterbatasan, disebelin, nggak apa-apa, biarin. Tapi dia mencoba untuk memanjat di tengah kerumunan orang yang memang di atas, tingginya di atas dia. Apapun dia lakonin, naik pohon, merendahkan martabat. Karena dulu kita pernah belajarkan, orang sekelas Zakheus ini kalau sampai manjat-manjat pohon, dia lagi gak jatuhin dia punya pangkat dan posisi dan martabat dia sebagai seorang pemungut juga, seorang pejabat. Tapi dia lakonin demi apa? Demi untuk pengen tahu sih Yesus itu kayak gimana. Dan akhirnya ngalami gak perjumpaan dengan Tuhan? Tahu. Dari sekian banyak orang yang berkelilingi, orang yang menanti-nantikan di ujung jalan sana, dari sekian banyak, Tuhan tahu mana yang pengen banget ketemu, yang punya kerinduan. Zakheus, hari ini aku harus menumpang di rumah. Jadi ternyata gini, Tuhan tahu banget hati setiap kita. Tapi kalau di perjanjian lama kan ada yang namanya Daud. Wow, ini Daud ini seorang yang dalam setiap keadaan apapun dia selalu menyempatkan waktu itu datang sama Tuhan, tanya apa yang harus dia lakukan. Suatu kali dia melakukan kesalahan dengan berzina terhadap Batsheba yang mengakibatkan matinya Uria, suami dari Batsheba, dengan cara-cara yang licik. Sampai akhirnya kan Batsheba kemudian mengandung. Nah,
kandungan yang pertama itu kan meninggal. Nah oke, saya nggak mau cerita tentang itu. Setelah masa-masa itu, Mazmur 51, nanti cari sendiri. Di situ Daud menyadari bahwa ya Tuhan kok nggak bicara lagi sama aku. Ketika dia datang kayak Tuhan nggak bicara. Daud begitu bersusah hati karena pribadi yang selama ini waktu dia datang, dia bertanya, di mana Tuhan nyatakan kehendaknya. Sejak peristiwa itu Tuhan udah nggak bicara lagi sama Daud. Dan buat Daud ini sebuah kesakitan yang nggak bisa dibayangkan. Maka dia berkatakan, dan ambil rohmu daripadaku. Dia nggak mau kehilangan hubungan dari Tuhan. Pemazmur Bani Korah, dia sampai menggambarkan kerinduannya sama Tuhan itu. Ini kan gambaran pada waktu bangsa Israel di Babel. Kerinduan bangsa Israel di Babel sama Tuhan itu nggak bisa diwujudkan karena mereka ada di negeri penyembahan berhala. Mereka nggak bisa kumpul untuk memuliakan Tuhan, menjalin sebuah keakraban, nggak bisa. Kerinduannya itu dituliskan seperti rusa merindukan air. Siapa di sini bisa nahan haus? Kalau udah haus sudah datang begitu besar, nggak tertahankan. Tapi buat rusa, apapun dilakonin demi untuk dapatkan air. Nah inilah gambaran orang-orang yang haus sama Tuhan. Udah nggak peduli, pokoknya dia harus mengalami kepuasan ketika dia berjumpa dengan Tuhan. Nah inilah Bapak Ibu Saudara, saya nggak akan berpanjang lebar lagi, tapi minimal kita tahu ada perbedaan nyata antara orang yang sekedar rindu di mulut dengan orang yang sungguh-sungguh rindu sama Tuhan. Ini bukan sebuah pilihan, tapi kalau kita tahu siapa diri kita adalah mempelai Kristus, di mana Kristus sama mempelai pria akan segera datang. Sepatutnya lah kita hidup dalam sebuah kerinduan kekasih yang menantikan yang prianya akan datang. Ada sebuah kerinduan, ada sebuah jalinan kedekatan yang kita udah gak bisa lagi biasa-biasa. Karena lewat pesannya Tuhan bilang kerinduan seorang mempelai. Pertanyaannya apa gini, kerinduan kita saat ini adalah kerinduan sekelas mempelai atau enggak? Atau cuma sekedar rindu pertolongan Tuhan aja, tapi membatasi hubungan dengan Tuhan. Nah oleh sebab itu mari, apapun kondisinya, mari kita tangkap baik-baik pesan ini. Jadi mempelai yang siap ketika sang mempelai pria datang. Yang mau katakan amin. Kita beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Kita berdoa.